Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul di sini dan juga menyelesaikan tugas dari Bapak dosen tercinta, yakni Bapak Dedi Arfianto. Pertama-tama mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengadaan dan seleksi SDM, yang dimana kami terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Dedi Agung Kurniawan. Yang kedua, ada Feni Fionika Wulansari. Yang ketiga, ada Imam Sayuti. Dan yang terakhir, ada Muhammad Farhan Saifillah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sebuah pengadaan. Nah, pengadaan adalah sebuah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan sebuah mesin. Nah, dari sini kita ketahui bahwa untuk memilih sebuah karyawan itu tidaklah sangat mudah. Bisa dikatakan bagi sebagian orang mungkin bisa dikatakan itu mudah dan juga sulit karena tidak semua karyawan memiliki karakter dan sifat yang sama. Maka dari itu kita harus cocokkan dengan perusahaan yang kita punya sendiri, apakah cocok karyawan tersebut terhadap perusahaan yang kita miliki. Yang selanjutnya ada tujuan pengadaan. Nah, tujuan pengadaan ini merupakan sebuah tujuan menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjadinya calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, bisa saya jelaskan lagi bahwa tujuan dari pengadaan ini adalah untuk merekrut sebanyak-banyaknya calon karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa yang namanya karyawan itu pasti, dan juga perusahaan yang namanya perusahaan itu pasti ingin memiliki seorang karyawan yang mahir dalam bidangnya. Seperti contoh di bidang manajemen. Nah, di bidang manajemen ini kita harus pandai mengatur. Seperti contoh di bidang marketing, kita harus pandai yang namanya pemasaran dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya ada analisis pekerjaan, yakni analisis pekerjaan merupakan informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Dan yang ketiga ada langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Ketiga, menyeleksi muakal. Muakal adalah orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kelima, menyusun uraian. Pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang keenam, memperhitungkan pekerjaan di dalam perusahaan. Yang keenam, memperhitungkan perkembangan perusahaan. Nah, terima kasih. Mungkin untuk materi selanjutnya atau kelanjutan dari materi ini akan dijelaskan oleh Feni Fionika Wulansari dan juga rekan-rekan anggota kami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni Fionika Wulansari, dan yang selanjutnya ada Imam Sayuti dan juga Muhammad Farhan Saifillah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kami serahkan sama anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penggunaan informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan selain menghasilkan job description, job specification, dan job evaluation juga berguna untuk hal-hal sebagai berikut. Di poin pertama, terdapat perekrutan dan seleksi. Poin kedua, kompensasi. Poin ketiga, evaluasi jabatan. Poin keempat, penilaian prestasi kerja. Poin kelima, latihan promosi dan pemindahan. Poin keenam, organisasi.
Poin ke-7, pemerkayaan pekerjaan. Poin ke-8, penyederhanaan pekerjaan. Poin ke-9, penempatan. Poin ke-10, peramalan dan perekrutan. Dan poin yang ke-11, orientasi dan induksi. Selanjutnya, uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan harus jelas dan persepsinya mudah dipahami, serta menguraikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, hubungan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan. Yang keempat, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas seperti alat-alat, mesin, bahan baku yang akan dipergunakan. Poin kelima, ringkasan pekerjaan atau jabatan. Dan yang keenam, penjelasan tentang jabatan. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Spesifikasi pekerjaan juga memberikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut. Poin yang pertama, tingkat pendidikan pekerja. Poin kedua, jenis kelamin pekerja. Poin ketiga, keadaan fisik pekerja. Poin keempat, pengetahuan dan kecakapan pekerja. Poin kelima, batas umur pekerja. Poin keenam, nikah atau belum. Poin ketujuh, minat pekerja. Poin ke-8, emosi dan temperamental pekerja. Dan poin ke-9, pengalaman pekerja. Dan selanjutnya, evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar maupun kecil, risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan. Terima kasih kepada pemateri yang menjelaskan materi pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan bagi saya untuk menulis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyederhanaan pekerjaan. Penggunaan logika untuk mencari penggunaan yang paling ekonomis dari usaha manusia. Materi mesin-mesin, waktu dan tempat agar mudah dalam mengerjakan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seorang pejabat dalam jabatannya. Persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan-persyaratan jabatan tentang keterampilan yang dikehendaki. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelamar adalah A. Balas jasa yang diberikan, B. Status karyawan, C. Kesempatan promosi, D. Job spesifikasi, E. Metode penarikan, F. Solidaritas perusahaan, G. Peraturan perburuhan, H. Penawaran tenaga kerja. Dasar dan tujuan seleksi. Dasar seleksi berarti penerimaan karyawan baru hendak berpedoman kepada dasar tertentu yang telah digariskan oleh internal maupun eksternal perusahaan supaya perusahaan dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ekonomis. Dasar-dasar seleksi antara lain: A. Kebijakan perubahan pemerintah, B. Spesifikasi pekerjaan atau jabatan, C. Ekonomis, D. Etika sosial. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi pada kesempatan kali ini. Tata cara seleksi. A. Ilmiah. Ilmiah adalah mengadakan analisis cermat tentang unsur yang akan diseleksi sehingga akan diperoleh karyawan yang kompeten. B. Non-ilmiah. Non-ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada standar atau spesifikasi jabatan, hanya didasarkan pada perakiraan dan pengalaman. Langkah-langkah seleksi. A. Seleksi surat lamaran. B. Pengisian belangko lamaran. C. Pemeriksaan referensi. D. Wawancara pendahuluan. Tes penerimaan. Tes penerimaan adalah proses untuk mencari data calon karyawan
dinamika, dan harga diri. Kendala-kendala tersebut antara lain tolak ukur penyeleksi pelamar. Sekian dan terima kasih.